Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para profesor, para narasumber, sejawat sekalian, serta saya lihat dari Dinkes, kami berbahagia sekali dari Dinkes ada yang hadir pada acara ini. Nah, kita akan memasuki sesi keempat. Nah, pada sesi keempat ini kita akan melihat bahwasannya kematian ibu bukan sekedar angka statistik. Ia adalah peristiwa sentinel, penanda adanya kegagalan pada satu atau lebih titik pelayanan. Penyebab medis seperti perdarahan, preeklamsi, sepsis, atau komplikasi lain seringkali hanyalah ujung dari sebuah gunung es. Di bawahnya terdapat faktor yang lebih kompleks, keterlambatan pengenalan kegawatan, ketidaktepatan tata laksana, rujukan yang tidak efektif, koordinasi tim yang lemah, hingga kebijakan dan tata kelola fasilitas yang belum berpihak pada keselamatan ibu. Saat ini kita mengajak untuk melihat kematian ibu melalui pendekatan cause effect dan system thinking. Apa yang benar-benar menjadi penyebab langsung dan tidak langsung kematian ibu? Faktor mana yang dapat dimodifikasi melalui perbaikan pelayanan kita? Dan yang terpenting, di mana posisi kita sebagai tenaga kesehatan dalam rantai kejadian tersebut? Hadirin sekalian, peran tenaga kesehatan tidak berhenti pada kompetensi klinis semata. Kita adalah pengambil keputusan, komunikator, penjaga mutu, dan bagian dari sistem yang harus belajar dari setiap kematian. Melalui audit maternal, MPDNA, MPSR, dan budaya keselamatan pasien, kematian ibu seharusnya tidak berakhir sebagai laporan, tetapi menjadi sumber pembelajaran untuk perubahan nyata. Sesi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan bahwa perbaikan pelayanan bukan tanggung jawab abstrak, melainkan akumulasi dari peran profesional kita dari ruang praktek klinis hingga level manajerial dan kebijakan. Baiklah, kita ikuti sesi ini dengan sikap kritis, terbuka, dan berorientasi pada solusi. Silakan, IT.
Di balik senyum ada luka yang terpendam, tangan yang bekerja tapi suara hilang. Mereka kuat tapi sering lupakan. Langit biru tak selalu cerah, ada badai yang harus mereka tahan. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Ada cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga, badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga, badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir. Selamatkan perempuan Indonesia, jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai sesi pertama, kita akan mendengarkan dahulu arahan dari Ketua Pokja Penurunan Angka Kematian Ibu, Anak, dan Stunting. Kami persilakan Prof. Maisuri. Terima kasih Dr. Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sejawat sekalian. Salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan sejawat Ibu sekalian. Ini sudah mencapai kali ini ya seri keempat
dari program webinar series dari kami Pokja Pakias tentang bagaimana melakukan AMPSR. Ya. Kita semua sepakat bahwa audit kematian ibu bukan mencari siapa yang salah. Audit dilakukan agar kematian yang sama itu tidak terulang kembali. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana membedah satu kematian dan membahas satu pertanyaan kunci. Ya, bagaimana menyusun rekomendasi yang benar-benar bisa dijalankan di lapangan, realistis dengan sumber daya yang ada. Kita akan membedah prinsip rekomendasi yang SMART. Ya, nanti kita belajar apa itu SMART: specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai alat praktis yang bisa langsung digunakan oleh tim AMPSR dan manajemen fasilitas kesehatan. Semoga webinar kali ini akan memberi banyak pencerahan untuk kita semua bagaimana kita menyikapi dan memberikan rekomendasi pada setiap kematian ibu. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Maisuri. Satu nama tercatat di laporan, satu cerita hilang dari kehidupan. Bukan hanya sebab medis yang bicara, ada sistem yang lupa. Ada proses yang alpa. Di antara rujukan dan keputusan, ada waktu yang terlewatkan. Di balik diagnosis dan tindakan, ada peran yang seharusnya dipertanyakan. Apakah kematian ini bisa dicegah? Atau sudah dianggap takdir yang pasrah? Benarkah ibu yang harus disalahkan? Atau keluarga yang tak sempat memahami keadaan? Apakah komunitas yang tak siaga? Atau sistem yang lambat merespon bahaya? Jika penyesalan hanya berhenti di rasa tanpa perubahan, siapa yang sesungguhnya lalai? Baiklah, hadirin sekalian, kita akan menyambut moderator kita siang ini. Kami serahkan kepada Dr. Hud Sohargono. Silakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, matur nuwun, Bu Prita untuk kata pengantarnya yang begitu indah ya. Jadi memang selamat datang Profesor Senior sejawat sekali di sesi keempat dari webinar series tentang bagaimana kita mengaplikasikan AMPSR sebagai bagian dari pembelajaran sistem sehingga berdampak kepada peningkatan kualitas layanan di tempat kita bekerja masing-masing. Jadi ini mungkin pendalaman dari serangkaian sesi sebelumnya yang mungkin saya ingatkan. Sudah ada sesi yang pertama mengenai filosofi non-justice, ya, kemudian bagaimana mengcoding sesuai dengan ICD-10 MM dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita melihat apakah memang preventable atau non-preventable apa yang sudah kita lakukan untuk menyelamatkan seorang ibu. Kemudian kita juga nanti disambung pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, bagaimana kematian ibu tersebut, ya, apa yang sudah kita lakukan pada tahap yang pertama sampai ketiga itu, supaya, ini kalau dari pengantarnya, supaya tidak terjadi kematian ibu itu hanya menumpuk di meja kita tanpa kegiatan intervensi yang nyata, sehingga berdampak kepada pembenahan kualitas layanan kita di tempat kita bekerja. Jadi bukan hanya apa yang sudah kita lakukan, ya, dengan kronologi, mengidentifikasi dari laporan kematiannya dan sebagainya, tapi akhirnya memang bagaimana upaya kita untuk menjawab apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sesi sebelumnya, tahap-tahap sebelumnya, sehingga akan berdampak kepada perbaikan pelayanan. Jadi pada kesempatan sesi kali ini sudah ada dua narasumber yang ini kita sebut suhu juga di AMPSR kita secara nasional. Nanti kemudian berikutnya
kita akan belajar dari kasus. Nanti ada juga Master of Suhu begitu, Dr. Danu yang akan juga menyempatkan untuk kita bagaimana melihat potret yang sudah kita lakukan dan bagaimana sebenarnya yang sesuai dengan standar pelayanan dan standar AMPSR. Jadi yang pertama akan saya panggil untuk memberikan presentasi Dr. Muhammad Muhammad Ardian, SPOK Konsultan Master Kesehatan dari Surabaya, yang akan memberikan materi mengenai identifikasi, bagaimana kita mengidentifikasi modified faktor dan sebagainya untuk kita belajar bersama-sama menukik menikuk menukik lebih dalam begitu kira-kira. Monggo IT untuk bisa memberikan kurikulum vitae Dr. Ardian, silakan. Silakan Dr. Ardian, layar kami silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih senior saya Dr. Bidra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sahabat sekalian, izinkan saya menyampaikan presentasi tentang identifikasi saya gitu ya. Ya kelihatan Bu. Silakan, kelihatan. Monggo. Identifikasi faktor-faktor yang dapat dimodifikasi dari temuan menjadi perbaikan layanan. Pertama, saya menyampaikan dulu untuk mengingatkan kita semua tentang tahapan-tahapan MPSR, tahapan-tahapan MPSR, di mana saya yakin sahabat sekalian sudah melakukannya ini di yang kedua adanya pelaporan termasuk sertifikat kematian, ringkasan medik perantara, sementara otopsi verbal hanya dilakukan di Vaskes 1. Dan pada kali ini presentasi yang akan kami sampaikan adalah untuk saya sendiri pada tahap pengkajian, di mana pada tahap pengkajian ini yang penting adalah menemukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dan faktor-faktor itu apakah bisa diperbaiki atau tidak. Saya juga menyampaikan bahwa dalam MPSR terbaru ini untuk mengingatkan kita semua bahwa berkas kajian yang akan dilakukan, baik itu di level Vaskes maupun di level kabupaten kota, idealnya harus dilakukan anonimisasi. Kemudian analisis dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dalam berkas pengkajian, dan tiap anggota pengkaji telah menyelesaikan review kasus secara individual. Jadi memang idealnya dalam setiap kajian tidak hanya satu pengkaji tapi beberapa. Yang saat ini tidak boleh yaitu menghadirkan nakes dan meminta nakes atau vaskes atau siapapun mempresentasikan. Mungkin untuk di level rumah sakit sebaiknya dihindari DPJP atau bidan atau siapapun untuk mempresentasikan kasus. Ya, jadi hal tersebut dihindari agar tidak ada budaya blaming. Bapak Ibu yang saya hormati, penting untuk disampaikan bahwa sumber informasi dalam melakukan review kematian ini sudah ada semua. Jadi di MPDN sudah tersedia semua, khususnya tentang ringkasan medik maternal. Dan ini harus diisi lengkap. Oleh siapa? Oleh Fasyankes tempat kematian dan juga Fasyankes antara. Sementara otopsi verbal oleh FKTP dan formulir ringkasan medik perinatal oleh Fasyankes tempat mati atau dan juga Fasyankes antara. Nah, keluaran dari pengkajian kematian, jadi pengkajian kematian ini ada dua komponen. Satu pengkajian sendiri, yang kedua adalah rekomendasi.
Nanti rekomendasi akan dibawakan oleh Dokter Dini, sementara saya akan membawakan tentang keluaran apa yang dilakukan pengkajian kematian ini. Yang penting adalah yang nomor dua, yaitu adanya identifikasi faktor medis dan faktor non medis terkait yang berperan terhadap terjadinya kematian. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan nanti, bagaimana tips dan triknya kita bisa mengidentifikasi ini secara tepat sehingga nanti akan berpengaruh pada penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan. Nah, ini saya ulangi lagi bahwa pengkajian ini adalah bertujuan mengukur mutu pelayanan melalui penetapan tiga hal. Satu, penyebab. Yang kedua, status kematian, apakah dapat dicegah atau tidak dapat dicegah. Yang ketiga, faktor yang berkontribusi terhadap kematian. Nah, yang ketiga inilah nanti yang sebagai dasar dibuatnya suatu rekomendasi. Ya, jadi mohon diingat, dalam setiap kajian ada tiga yang harus dilakukan, yaitu satu, penyebab, yang kedua, status kematian yang dapat dicegah atau tidak, yang ketiga adalah faktor yang berkontribusi terhadap kematian. Secara alur, maka kita harus melakukan analisis penyebab kematian, kemudian kita bedakan, yaitu apakah bisa diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki. Yang dapat diperbaiki, kita cari faktor apa saja yang dapat diperbaiki, kita bedakan medis dan non-medis, yang nantinya akan dibuat rekomendasi secara detail. Ya. Nah, Bapak Ibu sejawat sekalian yang saya hormati, dalam ringkasan medik maternal atau dalam pedoman juga bisa Bapak Ibu temui, maka akan ditemui seperti ini, yaitu faktor-faktor medis apa yang berkontribusi terhadap kematian, mulai diagnosis penyakit, kemudian diagnosis komplikasi, tata laksana penyakit utama yang tidak adekuat, pemantauan follow up yang tidak adekuat, keterlambatan memulai pengobatan, infeksi yang didapat selama dirawat, obat tidak tersedia, kekurangan hambatan pada ketersediaan fasilitas mulai laboratorium, radiologi, alat medis, BMHP, transfusi, kamar operasi ICU, dan sebagainya, dan masih bisa juga diisi untuk hal lain kalau itu ada kaitan dengan faktor medis. Sementara faktor non medis ini lebih banyak pada masyarakat, mungkin pada sistem kesehatan, yaitu hambatan budaya, menolak pengobatan, dan lain sebagainya. Termasuk, nah ini ya, dokter konsulen tidak atau terlambat merespon. Ternyata ini merupakan faktor non medis yang harus dicatat juga. Jadi, apa yang saya tayangkan ini, sumber slide ini berasal dari MPDN. Bapak Ibu juga bisa download yang saya tayangkan ini. Jadi yang saya tayangkan saat ini bisa dilihat di pedoman. Dan ketika kita mengisi ringkasan medik maternal, maka ini juga harus diisi. Untuk memudahkan kita menilai, untuk memudahkan kita menilai atau menemukan faktor yang berkontribusi. Nah, ketika kemudian beberapa kematian itu kita kaji, maka kita harus mengkaji ini. Namanya dalam ini ringkasan kajian, ya. Berapa kasus yang bermasalah pada faktor medis, berapa kasus yang bermasalah pada faktor non medis. Kalau dulu kita kenal ada tree delay. Nah, kalau dulu kita kenal ada tree delay. Dok, bagaimana? Apakah 3 delay juga masih digunakan? Monggo, kalau itu memudahkan. Ini kalau dari pandangan saya sebagai akademisi. Tetapi dari sisi kebijakan saat ini, dan saya sudah konfirmasi ke Kementerian Kesehatan, yang digunakan adalah tiga ini. Jadi, Bapak Ibu harapannya sejawat sekalian, menemukan modifiable factor ini dari tiga aspek. Satu, aspek pasien, keluarga, atau masyarakat, yaitu kondisi yang berasal dari pasien, keluarga, atau pengasuh yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memadai. Ini faktor satu. Faktor dua, penyedia layanan. Kondisi terkait proses pelayanan yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terselenggaranya pelayanan yang memadai. Ketiga, sistem kesehatan. Kondisi manajemen atau sistem kesehatan yang menyebabkan keterlambatan atau tidak terselenggaranya pelayanan yang memadai. Jadi kalau dulu ada delay 1, 2, 3, sekarang diubah, yaitu faktor pasien, faktor penyedia pelayanan, dan faktor sistem kesehatan.
Nah, ini kalau kita lihat di sini ada faktor medis dan non medis ya. Tapi ini di breakdown lagi menjadi 3 faktor ini. Nah, kemudian kita juga mengenal tingkat perawatan suboptimal. Dan saya yakin ini sudah familiar. Nah, penetapan status kematian dapat dicegah atau tidaknya berdasarkan ini. Kalau terkategori dari apa yang dilakukan terkategori 0 atau 1 berarti memang tidak bisa dicegah. Tapi kalau pelayanan yang dilakukan terkategori 2 dan 3 berarti sebenarnya itu adalah preventable. Ya. Jadi kita harus mencari ada tidaknya pelayanan substandar, yaitu peringkat 2 dan 3, dan ada tidaknya faktor medis dan medis yang berkontribusi terhadap kejadian kematian. Saya ulangi lagi di sini, yaitu faktor 0, 1, 2, 3. Ya. 0 itu tidak ada pemberian pelayanan suboptimal, 1 terdapat perawatan suboptimal, tetapi tata laksananya sudah sesuai, tidak akan membuat perubahan. Jadi 0 dan 1 adalah yang non-preventable atau tidak bisa dicegah dan akhirnya meninggal. Yang 2 dan 3 bisa dicegah. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasan, yaitu mekanisme penentuan faktor yang dapat dimodifikasi. Sekali lagi, pada bahasan saya adalah pada tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian kita harus menemukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dan apakah faktor ini bisa dimodifikasi atau tidak. Terima kasih kepada Dr. Dwirani Amelia Miftah atau Dr. Lili SPOG yang telah membuat slide ini dan saya coba cuplik slide ini. Berikut adalah salah satu mekanisme awal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menemukan, mengidentifikasi faktor yang dapat dimodifikasi. Jadi idealnya kita membuat semacam kronologis. Bagaimana saat ANC, saat admisi di rumah sakit, saat di IGD, di ruangan kamar operasi, ruang perawatan, dan sebagainya. Ini kita buat kronologis secara detail, ya, untuk kemudian memahami apa sebenarnya yang terjadi, di titik-titik mana yang bermasalah. Nah, kita juga bisa menggunakan juga beberapa tools ya, yang ini sudah pernah diajarkan, baik itu pada waktu kita sebagai dokter, kemudian SPOG, bahkan sebagai konsultan opsin sos, yaitu menggunakan Fishbone, menggunakan Process Map, Five Whys, dan FMEA. Untuk Fishbone itu digunakan apabila penyebab memang tidak jelas. Ya, contohnya HPP tinggi, tetapi tidak diketahui kenapa. Sehingga keuntungannya kita bisa mengeksplorasi mengapa terjadi. Nah, ketidakuntungannya apa pada Fishbone adalah sering hanya hipotesa saja. Proses map diduga terjadi delay inefisiensi. Jadi apabila terjadi delay, maka kita gunakan proses map. Misalkan contohnya keterlambatan pemberian MGSO4. Keuntungan menggunakan ini adalah menunjukkan bottleneck. Kerugiannya adalah perlu waktu. Five Whys. Jadi yang sering ini Fishbone, Five Whys, dan FMEA. Permasalahan sederhana yang perlu dicari akar masalahnya. Keterlambatan dalam resusitasi neonatus misalnya. Five Whys ini cepat dan sederhana, tapi kadang-kadang terlalu sederhana, sehingga kita tidak bisa menggali apa yang sebenarnya terjadi. FMEA banyak digunakan pada waktu akreditasi, khususnya pada saat presentasi komite mutu, biasanya seperti itu. Ini adalah mencegah error di kemudian hari, contohnya sistem rujukan obstetri yang baru seperti apa. Keuntungannya apa? Mencegah secara proaktif. Masalahnya adalah kompleks dan banyak resource. FMEA ini banyak rapatnya gitu ya. Banyak sumber daya yang harus dibutuhkan untuk membuat FMEA. Untuk memudahkan sejawat para senior semua memahami bagaimana menemukan atau mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dimodifikasi, lebih baik saya menggunakan ilustrasi kasus. Sekali lagi terima kasih Dr. Lili yang sudah membuat slide ini. Ada Nyonya A, 30 tahun dengan gravida 4, para 2, abortus 1, hamil 28 minggu dengan PEB, bekas seksio 2 kali, hipertensi kronis, diabetes mellitus, obesitas yang morbid. ANC 6 kali, sudah dilakukan ANC 6 kali, konsultasi lintas disiplin ilmu tidak ada. Nah, kalau kita menggunakan Fishbone, maka ini yang kita buat. Mulai sarprasnya, bagaimana protokol, pengetahuan keterampilan nakes, sistem ANC, faktor maternal, dan pengaruh kehamilan. Ya, kemudian ujungnya adalah ANC pada ibu risiko tinggi yang komplikasi.
Pada kasus ini mana yang jadi masalah? Kalau kita lihat ya, nah yang paling utama adalah pengenalan risiko awal yang tidak adekuat, adanya underestimasi kegawatan, pelayanan spesialistik tidak terintegrasi. Ini yang paling mendasar yang menyebabkan masalah. Ini kita identifikasi. Nah, kalau dalam bahasa identifikasi faktor risiko, bahasanya kita lebih positifkan, bila pengenalan risiko ini adekuat, maka ini tidak akan terjadi. Bila tidak ada underestimate, maka hal ini tidak terjadi. Bila pelayanan spesialis itu terintegrasi, maka hal ini tidak terintegrasi. Jadi, faktor risiko ini biasanya dinarasikan dengan bahasa yang positif, dengan kalimat bila, diawali dengan kata bila, gitu ya. Sehingga itu memudahkan kita. Oh iya ya, ini kalau dimodifikasi dengan baik, maka ini tidak akan terjadi. Ya. Ini adalah contoh fishbone. Bagaimana dengan contoh dengan Five Wise misalkan? Pencegahan PIB tadi 28 minggu nggak bisa dicegah, PIB terjadi. Nah, kenapa? Why pertama gitu. Mengapa PIB ini nggak optimal gitu ya? Pencegahan PIB ini tidak optimal. Mengapa? Kemudian kita bertanya lagi, mengapa upaya pencegahan PI tidak dilakukan? Karena tim perawatan tidak mengidentifikasi atau gagal mengidentifikasi sebagai risiko preeklamsia yang sangat tinggi. Ya. Kemudian, mengapa yang ketiga? Mengapa tidak dikenali sebagai risiko tinggi? Karena penilaian risiko di ANC tidak dilakukan dengan menggunakan daftar tilik atau protokol standar, sehingga penyedia mengandalkan memori dan penilaian. Ya. Why yang keempat adalah mengapa penilaian risiko ANC tidak dilakukan? Karena dokter hanya mengandalkan memori dan penilaian sesaat pada saat ANC. Mengapa dokter hanya mengandalkan memori? Karena rumah sakit tidak mewajibkan penggunaan buku KIA yang terdapat di daftar tilik screening PI. Dari Five Ways sebenarnya kita jadi tahu ternyata kebijakan rumah sakit itu berpengaruh pada pencegahan PIP yang tidak optimal. Jadi tidak hanya dari SPOG, ya. Dari sini kita bisa paham. Nah, rekomendasi nantinya akan berfokus pada kebijakan karena itu adalah palu gada untuk bisa menggerakkan semuanya. Nah, kalau dalam konteks identifikasi faktor yang bisa dimodifikasi, maka why kedua ini bisa dijawab. Kalau timnya melakukan identifikasi dengan baik, maka pencegahan bisa dilakukan. Kalau penilaian risiko atau bila penilaian risiko di ANC dilakukan dengan menggunakan daftar tilik, ini maka ini bisa dikenali. Bila dokter tidak hanya mengenalkan memori, tapi mengenakan checklist tadi dan mewajibkan buku KIA yang diwajibkan oleh rumah sakit, maka ini semua tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, Bapak Ibu, yang kolom kanan nanti akan dijelaskan detail oleh Dr. Dini bahwa akar masalahnya adalah SPOG tidak melakukan ANC secara komprehensif. Kita tahu tadi dari Fishbone, kita tahu dari Five Wise, dari sana kita bisa menemukan faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, bahasa faktor yang bisa dimodifikasi di sini adalah bagaimana atau bila SPOG melakukan ANC secara komprehensif dengan dukungan kebijakan yang baik dari rumah sakit mewajibkan adanya buku KIA, maka screening kasus kehamilan beresiko khususnya PEB bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini yang menjadi salah apabila kemudian SPOG-nya atau bidannya di SP3. Nah, ini jadi masalah. Akhirnya menyalahkan. Tapi sistemnya tidak diperbaiki. Ya. Kemudian ilustrasi kasus kedua. Nyonya 30 tahun dengan gravida 3, para 2, hamil 39 minggu, bersalin di rumah sakit X karena dirujuk oleh FKTP dengan ketuban pecah sejak 10 jam yang lalu. Pada pembukaan 5 cm, bidan mendapatkan denyut jantung janin turun hingga 90-100. Bidan melaporkan kondisi tersebut kepada DPCP dan diminta untuk menyiapkan SC Sito. Ternyata RSX tidak memiliki staf ruang operasi 24 jam dan staf ruang operasi yang ada di jadwal jaga saat itu sedang membantu dokter bedah di rumah sakit lain di kabupaten. Operasi baru dilaksanakan 2 jam kemudian dengan kondisi bayi aspirasi mekonium. Nah, ini cukup kompleks. Kalau kita lihat di sini, ujungnya adalah keterlambatan tindakan SC. Apa masalahnya?
Masalahnya banyak, ada masalah di manajemen, environment, faktor nakes, sarana dan prosedur. Manajemen tidak ada koordinasi antar rumah sakit, karena bagaimana menjamin ketersediaan OK 24 jam. Mungkin masalah ini sering ya kita dapatkan di daerah-daerah ya. Lingkungan, ada 4 rumah sakit di Kabupaten X, hanya rumah sakit RSUD X yang memiliki pegawai tetap. Ya. Faktor nakes, tidak ada staf ruang operasi yang standby. Perawat OK juga bekerja di rumah sakit lain, jumlah perawat OK terbatas. Sarana, oleh karena seringkali lembur hingga malam sehingga petugas tidak sanggup untuk datang malam hari. Tidak ada ruang jaga untuk petugas ruang operasi. Kemudian prosedur, tidak ada sistem backup, jadwal jaga OK tidak dikonfirmasi, dan lain sebagainya. Terdapat SOP tentang OK 24 jam, apakah dipatuhi? Kita tidak tahu. Ini masalah ternyata semua berpengaruh pada keterlambatan. Sehingga ini semua masalah ini juga bisa dibuat narasinya sebagai faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Mulai dari manajemen, kalau ada koordinasi mungkin hasilnya lain. Ya, kalau ternyata misalkan RSUD X yang memiliki pegawai tetap, yang lain tidak, bagaimana mekanisme pembagian kerjanya, dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang dengan Five Wise. Mengapa SC ini terlambat? Karena tidak ada petugas di ruang operasi yang hadir. Nah, berarti faktor kalau narasi faktor modifikasi adalah bila ada petugas jelas tidak terlambat. Mengapa petugas OK tidak segera hadir? Karena petugas yang dijadwalkan tidak datang untuk jaga malam. Nah, kenapa kok tidak jaga malam? Harusnya kan kalau patuh sesuai jadwal berarti mereka sudah siap di tempat gitu ya. Mengapa petugas OK tidak hadir? Karena petugas merasa hampir tidak ada kasus itu malam. Jadi merasa tidak ada kasus itu malam, mengapa dibutuhkan? Sehingga faktor yang dimodifikasi harusnya yang Y ketiga dan keempat ini sama, yaitu bila petugas patuh dan taat terhadap jadwal, ini tidak akan terjadi. Mengapa petugas OK tidak merasa penting? Karena tidak ada sistem insentif, pengawasan, atau sanksi yang membuat jadwal jaga dipatuhi dan budaya kerja tidak menekankan kesiapsiagaan untuk emergensi. Jadi kalau ada sistem yang baik, apa yang terjadi pada Y di atas itu tidak terjadi. Jadi faktor modifikasinya adalah bila ada insentif, bila ada sistem pengawasan yang baik, maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, kalau pendekatannya adalah punishment, maka perawat tadi dipanis. Tetapi apakah punishment itu tidak boleh, Dok? Boleh, asal itu adalah bukan merupakan satu-satunya solusi sebenarnya. Dan apabila memang ada bukti pelanggaran secara individu. Tapi kalau ini kan sistem tidak diawasi, mereka merasa sudah nggak pernah situ malam dan sebagainya. Ini sistem bukan individu. Sehingga faktor yang dimodifikasi adalah bagaimana bila petugas OK siap standby 24 jam, maka keterlambatan ini tidak akan terjadi. Nah, dari faktor modifikasi akan menghasilkan rekomendasi yang dibutuhkan dan yang tepat. Ya, itu tadi adalah contoh bagaimana kita membuat atau mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi dari 2 kasus itu. Saya agak cepat saja. Nah, apakah ada metode lain kalau Bapak, Ibu, dan sejawat sekalian membaca di MPDN? Ada juga metode lain yang bisa kita pelajari. Dan menurut saya cukup menarik metode ini ya. Metode ini sebenarnya berbasis pada ringkasan medik. Lagi-lagi sumber utamanya adalah pada MPDN. Jadi ringkasan medik maternal, ringkasan medik perinatal itu bisa dikumpulkan, kemudian dijadikan kronologis. Jadi disusun kronologisnya, kemudian dibagilah berdasarkan episode. Jadi contoh pada sebuah kasus kematian, ya dilihat dari ANC, dan ini menurut saya baik untuk misalkan pengkajian di level kabupaten kota, ya baik. Karena mulai ANC-nya, rujukan antara dan sebagainya, ini kita lihat satu persatu. Dok, bagaimana kalau ini diterapkan di rumah sakit? Bagus juga, tetapi kita konversi menjadi mulai dari ANC-nya, titik pertama misalkan di IGD apa saja masalahnya, titik kedua misalkan di OK apa saja masalahnya, dan lain sebagainya. Nah, dan semua itu dibuat
dengan episode. Nah, analisis faktor yang berpengaruh di sini ada dua hal, yaitu pemahaman holistik untuk deteksi masalah, menyadari bahwa perjalanan menuju ke kematian seringkali bukan hanya masalah medik, tapi banyak faktor yang berkontribusi dan dapat diperbaiki. Yang berikutnya adalah penilaian layanan klinik untuk prioritas masalah layanan yang diberikan dibandingkan dengan standar layanan. Nah, bagaimana melakukan pemahaman holistik ini? Satu, cari faktor yang berkontribusi untuk setiap episode. Tiap episode bisa mempunyai beberapa faktor yang berkontribusi. Faktor yang sama dapat berkontribusi pada beberapa episode. Mungkin saya pakai contoh saja. Nah, ini ya. ANC 4 kali. Ini kita breakdown semua, Bapak Ibu. ANC 4 kali teratur. Nah, ini ya, 4 kali sudah sesuai. Tapi 4 kali hanya di bidan. Nah, kemudian belum diketahui letak plasenta, padahal sudah 28 minggu. Berarti kan ini kalau nggak sesuai standar. Nah, nanti kita cocokkan ya berdasarkan kriteria 0, 1, 2, 3 tadi. Kemudian yang keempat, terjadi perpadanan vaginam, segera menghubungi bidan, sudah dilaksanakan dengan baik. Hemoragik postpartum, merujuk ke rumah sakit terdekat, sudah dilakukan kesiagaan puskesmas dengan baik. Jadi kalau di sini ada dua faktor yang berkontribusi yang bisa dimodifikasi. Jadi kalau narasinya diubah, bila seandainya diperiksa dokter umum dan dilakukan USG lebih awal, mungkin hasilnya akan berbeda. Ya. Nah, dan yang lainnya juga demikian, kronologis tadi itu didetailkan dan dicari faktor yang berkontribusi. Ya. Nah, kemudian dimasukkanlah angka-angka ini, ya, angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, tadi ya, kalau kita kembali lagi, ANC berarti kan sudah sesuai. Nah, tidak ada pelayanan yang suboptimal, 0. Kemudian ANC oleh bidan sampai 28 minggu, harusnya pernah dengan dokter umum. Berarti pelayanan suboptimalnya kriterianya adalah 2. 2 itu artinya preventable. 3, belum diketahui letak plasenta pada usia kehamilan 28 minggu. Padahal harusnya sudah diketahui. Itu juga preventable. Nah, maka kita nilai 2. Kemudian terjadi perdarahan pervaginam, segera menghubungi bidan, ini cukup baik, tidak ada pelayanan suboptimal, 0. Dan kemudian hemoragik juga 0, hemoragik antepartum, maka poin 2 dan poin 3 inilah yang disebut faktor yang bisa dimodifikasi. Apa artinya? Kalau ini dilakukan lebih optimal, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi ini contoh lain bagaimana kita membuat faktor yang bisa dimodifikasi. Nah, ini kemudian kita membuat solusi yang mampu laksana dengan melakukan audit sintesis dan audit terfokus untuk memilih solusi yang diterapkan. Ya, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, faktor yang berkontribusi menjadi. Nah, ini kemudian kita list apa saja ide solusinya. Nah, kemudian kita buat menjadi rekomendasi. Ya, jadi nanti ada beberapa dari audit tadi, faktor yang berkontribusi apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini menjadi pilihan. Ini adalah calon-calon rekomendasinya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa dalam tahap pengajian, penentuan faktor yang dapat dimodifikasi adalah sangat fundamental. Ada 3 aspek faktor yang dapat dimodifikasi. Kalau dulu kita delay 1, delay 2, delay 3, sekarang faktor keluarga dan masyarakat, faktor penyedia layanan, dan faktor sistem kesehatan. Mohon hal ini selalu ada dalam setiap kajian. Yang ketiga, dalam menentukan faktor yang dapat dimodifikasi didasarkan dari data kronologis yang dikumpulkan, kemudian tadi dibuat episodenya. Yang keempat, identifikasi faktor yang dapat dimodifikasi dapat menggunakan beberapa tools antara lain Fishbone, 5Wise, Process Map, FMEA, dan juga audit terfokus. Identifikasi faktor yang dapat dimodifikasi yang tepat akan mampu membuat rekomendasi yang smart. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Nanti monggo nanti kalau ada diskusi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Adian. Terima kasih ini cukup jelas, dan detail gitu ya kira-kira, dan ada contoh kasus yang cukup menarik sehingga nantinya kita
bisa langsung mengaplikasikan yang kira-kira belum kita lakukan di saat melakukan audit di tempat kita dan sebagainya. Ini adalah tip and trick begitu ya untuk melakukan IPSR dengan baik dan sesuai dengan standar dan membantu kita ya bagaimana membedah, mengidentifikasi ya, dengan begitu kita bisa melihat dengan lebih komprehensif begitu ya masalah dari pasien kita ini dan kita bisa nantinya menjabarkan menjadi rekomendasi yang smart. Ya. Ini tentu saja sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan pada tahap ini begitu kira-kira ya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai rekomendasi dan sebagainya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan paparan berikutnya dari presenter juga yang luar biasa, Dr. Dini Hidayat. Monggo IT untuk memperkenalkan CV-nya. Silakan. Masih mute, Dr. Hood. Silakan Dr. Dini. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hood atas pembukaannya dan perkenalkan saya dengan Dini. Saya akan berbagi mengenai rekomendasi yang akan membuat perubahan kepada luaran klinis. Izinkan saya untuk share presentasinya. Silakan, Dok. Iya. Ya. Terlihat ya, Dok? Terlihat tapi belum ya, berupa belum Belum. slideshow ya. Mungkin bisa Ya, diganti ke sebentar. slideshow-nya. Iya, siap. Baik. Tadi sudah banyak awal yang diterangkan oleh Dr. Ardian dan bagian saya adalah bagian dari langkah ketiga yaitu mengenai rekomendasi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa suatu kematian ibu bisa kita bagi menjadi kematian ibu yang bisa kita cegah atau kematian ibu yang tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita cegah ini tentunya ada faktor yang bisa kita modifikasi dan ada yang kita sebut pelayanan substandar. Nah, faktor-faktor ini akan kita cari ke root cause, ke akar masalahnya, sehingga nanti suatu rekomendasi ini bisa dilahirkan gitu atau bisa dibuat. Dan begitupun dengan bagaimana dengan yang tidak bisa dicegah, apakah apabila tidak bisa dicegah berarti tidak ada rekomendasi gitu? Apakah tidak ada faktor yang bisa kita perbaiki? Tentunya meskipun suatu kematian ibu itu adalah dalam kategori tidak bisa kita cegah, masih ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi dan membuatnya menjadi lebih baik lagi, sehingga kembali ke akar masalah dan akhirnya nanti akan melahirkan suatu rekomendasi yang bisa tadi merubah atau bisa memperbaiki luaran klinis, baik ibu maupun janin. Eh, Apabila suatu akar masalah tidak diuraikan dan tidak ditangani, kemudian dengan baik, maka masalah yang sama akan kembali terulang, sehingga sangat dibutuhkan rekomendasi yang tepat. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada suatu tali yang kusut gitu ya, dan indikator kita atau target kita adalah menyalakan lampu ini gitu. Tetapi apabila rekomendasi kita tidak tepat, seperti yang berbaju merah ini yang 4 ini adalah rekomendasi. Rekomendasinya asal tarik gitu ya, di tengah diambil, kemudian yang di kanan juga asal tarik gitu ya. Semuanya rekomendasi itu dibuat, ternyata hanya akan membuat kabel atau benang ini menjadi semakin kusut. Mengapa? Karena kita tidak mencari ujungnya, kita tidak mencari akar masalahnya, sehingga
harapan kita atau indikator akhir kita yang akan kita capai ini tidak akan tercapai. Lampu ini tidak akan pernah terang gitu. Kenapa? Karena ya kabel-kabel ini masih berantakan, tidak tahu mana yang harus dicari gitu. Nah, ini harus diluruskan dulu, dicari dulu ujungnya sehingga masalah yang sama, kematian ini tidak berulang, datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu dengan masalah yang sama. Sehingga kembali tadi suatu rekomendasi itu yang tepat sangat dibutuhkan untuk bisa memperbaiki kualitas sehingga kematian yang sama tidak atau kasus yang sama tidak terulang kembali. Nah, kita bisa lihat bagaimana menghasilkan suatu rekomendasi yang tepat. Sebelumnya, Dr. Ardian sudah sangat jelas menerangkan bagaimana kita bisa mencari faktor-faktor yang kita bisa modifikasi, baik dari medis maupun non-medis gitu. Dan kemudian dicari mana yang paling bisa apabila kita intervensi, yang bisa memberikan efek yang paling besar gitu untuk merubah suatu kasus kematian gitu yang bisa kita cegah. Eh, Mungkin ada yang belum familiar dengan prinsip SMART pada pembuatan rekomendasi, yaitu spesifik, measurable, acceptable, relevan, dan kemudian ada time bound. Nanti kita urai satu-satu apa SMART itu. Tetapi untuk bisa sampai kepada rekomendasi yang bersifat SMART ini, kita sebagai pengkaji suatu kasus kematian harus mempunyai dasar-dasar untuk bisa mencapai rekomendasi yang kita harapkan. Pertama adalah kita harus mempunyai data yang akurat, data dan bukti serta bahkan dasar-dasar evidence base dari kasus yang kita kaji gitu. Jadi kita sudah punya semua teori dasar, teori standar gitu, PNPK-nya, SOP-nya, clinical pathway-nya gitu. Kita sudah dibekali hal tersebut sehingga nanti kita bisa menilai, mencari dan kemudian mengeluarkan rekomendasi yang sesuai. Kemudian setelah itu kita kita juga harus mempunyai maaf ini, mengetahui identifikasi masalah prioritas. Tadi juga prioritas sudah disampaikan oleh Dr. Didin, mana yang paling kita pilih gitu ya, yang akan kita lakukan gitu, yang akan membuat perubahan yang paling besar. Tetapi tidak membutuhkan, tapi nanti dia harus achievable, harus mampu laksana. Dan kemudian kita juga harus bisa tadi menganalisis akar masalahnya. Kemudian kita juga mengetahui kebijakan dan standar yang ada. Kemudian kita juga tahu atau mengenal kapasitas dan sumber daya yang ada di fasilitas kesehatan tersebut, gambaran berapa orang sumber daya manusianya, misalnya jumlah bidan, jumlah perawat neonatal, jumlah SPOG, jumlah SPA, anestesi, dan semua kelengkapan termasuk tim OK gitu. Itu semua harus kita ketahui. Adakah bank darah dan lain-lain itu menjadi dasar dasar kita menarik suatu rekomendasi yang nanti akan dihasilkan. Kemudian indikatornya juga jelas. Jadi kita juga tahu apakah rumah sakit tersebut atau suatu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mempunyai indikator yang dicapai gitu. Misalnya seperti salah satu contoh cuci tangan sebelum memegang bayi berapa persen gitu. Nah, itu salah satu indikator atau mendengarkan DJJ di kala 2 harus 100%, memberikan magnesium sulfat pada kasus PEB dan eklamsi berapa persen gitu. Nah, itu indikator-indikator itu juga harus jelas di rumah sakit tersebut atau case fatality rate-nya pada kasus preeklamsi, pada kasus eklamsi, pada kasus perdarahan gitu. Itu menjadi hal-hal yang akan nanti dasar untuk suatu rekomendasi yang tepat. Dan terakhir adalah kita juga harus membuat atau tahu kerangka waktu yang realistis gitu, bagaimana nanti rekomendasi itu dibuat. Jadi memungkinkan, misalnya tidak tiba-tiba menambah SPOG, kemudian targetnya 1 bulan gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga disesuaikan dengan kondisi gitu, sehingga tadi menetapkan kerangka waktu juga harus realistis.
Kita bisa lihat satu-satu mengenai spesifik, yaitu apa yang dimaksud dengan SMART tadi, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan ada time bound-nya. Untuk spesifik, yaitu kegiatannya harus jelas, terfokus, dan tidak ambigu, sehingga semua pihak memahami apa yang harus dilakukan, kepada siapa, di mana, dan dalam konteks apa. Kemudian untuk measurable artinya dia terukur. Kegiatannya ini dapat diukur secara objektif dengan indikator yang jelas. Sehingga kemajuannya tadi dapat dipantau, keberhasilannya dapat dinilai, serta tindak lanjutnya dapat diputuskan berbasis data. Kemudian achievable yaitu dia mampu laksana gitu ya. Kegiatannya itu realistis dengan sarana dan prasarana atau modal atau anggaran yang ada di Fasiankes tersebut, bisa SDM-nya, kemudian tadi sarananya, anggarannya, sehingga rekomendasi ini layak gitu untuk diterapkan, mampu untuk direspon oleh manajemen rumah sakit, atau bahkan mampu untuk diwujudkan oleh rumah sakit, oleh semua rumah sakit gitu. Kemudian ini harus relevan, artinya dia harus berhubungan langsung rekomendasinya kepada masalah kematian ibu yang ada gitu. Jadi dia berhubungan langsung, kemudian bermakna dan berdampak terhadap masalah prioritas yang ditemukan dalam proses audit tersebut. Dan penyebab kematian ibu itu eh, bisa dicegah gitu. Kemudian untuk time bound atau batas waktu, jadi rekomendasi ini juga harus memiliki batas waktu yang jelas, kapan mulai dilakukan, kapan harus selesai, atau kapan harus dievaluasi, dan dalam periode waktu berapa hasil ini yang kita harapkan ini bisa kita lihat atau kita dapatkan. Kita bisa lihat contoh untuk rekomendasi yang bersifat spesifik, ya. Di sini keluarlah akhirnya gitu dalam suatu kasus perlu peningkatan keterampilan bidan gitu. Apakah rekomendasi seperti ini bisa disebut spesifik gitu ya? Tentunya ini tidak jelas apabila kita bandingkan dengan kalimat yang di bawahnya, yaitu Kepala Bidang Medik menugaskan Ketua Tim Ponek untuk melakukan drill emergency eclampsia kepada seluruh bidan IGD 1 kali seminggu mulai bulan Januari sampai Maret 2026. Mari kita lihat perbedaannya. Mengapa yang pertama ini tidak spesifik gitu ya? Karena tidak jelas gitu apa yang ditingkatkan. Tidak jelas siapa yang akan menjadi pelaksana dan tidak jelas gitu bagaimana cara dilakukan peningkatan keterampilan bidan ini. Jadi kita bisa lihat yang bawah dia menjawab apa gitu, yaitu melakukan drill emergency eclampsia. Kemudian siapa gitu yang menugaskan, yaitu kepala bidang medik dan ketua tim Ponek sebagai pelaksana. Kemudian di mana dilakukan di ruang IGD Objin dan kapan dalam waktu 1 minggu, bagaimana, yaitu dengan cara drill emergency gitu ya. Ini sudah spesifik gitu. Rekomendasi ini sesuai dengan kategori spesifik pada rekomendasi. Kemudian kita lihat di hal yang sama gitu ya. Untuk terukur sekarang, perlu peningkatan keterampilan bidan. Ini tidak jelas apa yang diukurnya. Tetapi kalau kita lihat yang bawah gitu ya, dengan Kepala Bidang Medik menugaskan Ketua Tim Ponek untuk melakukan drill emergency eclampsia kepada seluruh bidan IGD 1 kali seminggu mulai bulan Januari sampai Maret 2026. Di sini sudah jelas yang terukurnya adalah jumlah drill emergency-nya, yaitu jumlah drill emergency eclampsia yang dilakukan dalam waktu 1 bulan. Berarti kan 1 kali 1 minggu berarti 4 kali gitu ya. Volumenya jelas, yaitu orang atau jumlah seluruh bidan yang ada di IGD. Nanti pada pelaksanaannya tidak masalah, misalnya shift siang, shift pagi gitu ya, atau shift malam gitu. Mereka semua tiga-tiganya itu harus merasakan pernah mendapatkan drill emergency eclampsia ini, sehingga
diberi jangka waktu gitu dari mulai Januari sampai Maret gitu ya. Kemudian kita lihat achievable, apakah ini mampu laksana gitu ya. Kembali kalau kita lihat perlu peningkatan keterampilan bidan ini kan tidak jelas gitu kegiatannya, tidak jelas juga tidak realistis gitu ya, SDM-nya di mana, sarananya, anggarannya. Tetapi kalau kita lihat yang bawah gitu, ini sudah bisa menjawab bahwa ini realistis, yaitu siapa SDM-nya, yaitu ada bidan IGD dan ada tim Ponek. Sarananya, perlengkapan drill emergency eclampsy, ya sudah ada di IGD. Biasanya semua obat-obatan, alat-alat gitu ya untuk bisa melakukan drill emergency, bermain peran di bidan, atau kalau bahkan Akbid bisa dilibatkan kalau ada gitu, atau bisa ada mahasiswa yang lain gitu kalau misalnya bisa bermain peran, atau bahkan di bidannya sendiri kalau memang jaganya bisa 2 atau 3 orang itu sudah cukup gitu untuk bisa melakukan suatu drill emergency. Dan anggaran saya rasa untuk melakukan suatu drill emergency ini tidak memerlukan anggaran gitu, sehingga memang mampu laksana, ataupun kalau memang perlu gitu dari manajemen bisa berbaik hati mengirimkan snack, misalnya snack box gitu tiap terjadi suatu drill emergency gitu. Jadi itu merupakan suatu eh, pelatihan atau suatu kegiatan yang sangat mampu laksana atau sangat realistis yang bisa dikerjakan oleh suatu fasilitas kesehatan untuk meningkatkan keterampilan bidan IGD-nya dalam tata laksana eklamsi gitu. Kemudian relevan, tentunya berhubungan dengan tata laksana kasus eklamsi, karena kita misalnya berbicara dengan suatu kematian yang disebabkan oleh eklamsi dan karena permasalahannya adalah keterampilan bidan IGD misalnya yang memang belum terampil gitu untuk bisa melakukan tindakan awal untuk eklamsi. Nah, di sini kita juga sudah bisa kita lihat apakah relevan gitu ya, karena memang ada hubungannya dengan tata laksana kasus eklamsi, kemudian dia bermakna tentunya apabila bidan ini menjadi terampil, kemungkinan bisa mencegah kematian berikutnya sangat mungkin gitu, karena keterampilan bidan di IGD rumah sakit ini sudah meningkat gitu, tentunya dengan suatu penilaian yang tadi, karena dia terukur gitu ya, sehingga bisa dinilai. Kemudian terakhir adalah time bound atau mengenai waktu gitu ya. Ini juga sudah jelas karena di sini sudah ada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026. Ini sangat jelas waktu dan batas pelaksanaannya sehingga nanti di awal bulan April sudah bisa melakukan evaluasi kembali dari data-data bahkan gitu ya dari data agregat yang dilakukan per triwulan di rumah sakit tersebut, apakah kematian ibu karena eklamsi itu terjadi lagi atau tidak gitu. Nah, kalau itu yang ternyata bisa kita nilai dan ternyata menjadi tercegah, tidak ada yang tadinya mungkin eklamsi itu ada 1-2 kasus gitu ya, begitu masuk ke 3 bulan berikutnya menjadi tidak ada, itu menjadi suatu ukuran yang sangat bisa diukur dan jelas gitu untuk menilai perubahan tadi outcome, perubahan luaran secara klinis baik pada ibu ataupun janin khususnya pada kasus eklamsi dan tata laksana eklamsi di rumah sakit ini. Jadi ini salah satu contoh mungkin untuk keluarnya rekomendasi apabila terjadi kasus eklamsi karena keterampilan bidan di IGD yang belum baik gitu. Ini contoh saja. Kemudian kita bisa lihat beberapa contoh, semoga terlihat ya ini memang saya bikin cukup besar tulisannya tapi ternyata kecil. Kita bisa lihat ini beberapa contoh yang pernah gitu ya dikeluarkan gitu. Kita bisa lihat situasi akar masalahnya itu terlambatnya dideteksi preeklamsi pada saat antenatal care. Berarti tenaga kesehatannya di FKTP kurang teliti katanya karena antenatal care-nya tidak berkualitas gitu. Akhirnya begini saja rekomendasinya ini sangat sulit untuk bisa melakukan suatu tindakan atau untuk memperbaiki kualitas antenatal care di FKTP gitu. Mengapa? Karena sifatnya umum, normatif dan
lebih menyalahkan ke suatu individu, sehingga apabila kita perbaiki gitu ya menjadi suatu rekomendasi yang lebih tadi appropriate gitu ya, dilakukanlah screening tekanan darah dan protein urin pada seluruh ibu hamil sesuai standar antenatal care dengan audit kepatuhan bulanan. Artinya dia terukur karena ada evaluasi setiap bulan terhadap pasien-pasien yang datang ke FKTP tersebut untuk dilakukan screening dengan yang melakukan penilaian tekanan darah dan protein urin pada seluruh ibu hamil. Jadi persennya ini sangat bisa dinilai nantinya. Kemudian seperti contoh nomor 2, rujukan terlambat dari puskesmas. Di sini keluarnya puskesmas harus meningkatkan kualitas rujukan. Ini bingung gitu nanti apa yang harus dikerjakan gitu kalau suatu audit keluar rekomendasi seperti ini. Mengapa? Karena ini tidak operasional dan tidak jelas tindakannya mau apa gitu. Nanti kita bisa sama-sama memperbaiki bahwa misalnya puskesmas menerapkan rujukan terencana ibu hamil risiko tinggi sejak trimester 3 sesuai jejaring rujukannya gitu. Kemudian begitupun dengan yang lain, ada kematian di eklamsi, di sini ada dokter jaga kurang sigap menangani kasus. Ini bersifat blaming, dia tidak memperbaiki sistem gitu ya. Karena rumah sakit yang harus di awal itu kita harus sistem dulu gitu yang harus kita cari gitu ya. Apakah ada yang bisa kita perbaiki dalam suatu sistem rumah sakit gitu tanpa tidak menyalahkan dulu gitu kepada suatu individu atau seseorang. Pada akhirnya ada dok memang yang memang betul-betul mungkin di sesi awal dokter Ilhami pernah menyampaikan mengenai just culture ya, mengenai apakah suatu tindakan dokter itu bisa disengaja atau dia apa sembrono gitu ya. Nah, itu mungkin sangat memungkinkan untuk bisa melakukan suatu suatu pemberian peringatan gitu ya kepada individu tersebut. Itu masih bisa, tetapi apabila kita di awal kita akan berpikir dulu setelah kita melalui berbagai cara tadi mencari akar masalah, kita cari dulu apakah yang ternyata yang harus diperbaiki adalah sistemnya gitu ya. Jadi di sini dicek ternyata ya di rumah sakitnya SOP-nya belum ada misalnya gitu ya, yaitu tentu yang harus kita lakukan adalah penguatan SOP pada tata laksana preeklamsi-eklamsi. Kemudian ini ada keterlambatan keputusan keluarga. Di sini karena keluarga pasien kurang peduli gitu misalnya karena sosial ekonominya rendah atau ini adalah suatu kehamilan yang tidak diinginkan, jadi keluarganya malu gitu ya. Tetapi dengan menyalahkan keluarga juga tidak solutif gitu sehingga di sini dilakukanlah konseling tanda baik. Jadi bentuknya di rekomendasi ini adalah suatu kata kerja tadi yang mampu laksana atau achievable. Kemudian di sini partograf tidak digunakan. Ini umum sekali ya dok ya kasus-kasusnya ini ya sering terjadi gitu apabila kita melakukan suatu audit gitu ya. Tetapi kita bisa lihat ternyata keluarlah bidan lalai mengisi partograf. Di sini fokusnya individu tidak sistemik. Karena buatlah misalnya edaran bahwa wajib melakukan menggunakan partograf pada seluruh persalinan kala aktif dan supervisi rutin oleh kepala puskesmas di real time ya dok ya gitu ditambahkan real time gitu bukan pas di akhir udah lahir udah apa baru dibuat mundur gitu si partografnya. Kemudian ada keterbatasan fasilitas di DTPK gitu karena jadi semua kasus gawat gawat harus dirujuk kurang dari 30 menit. Ini juga tidak realistis secara geografis gitu ya karena sangat tidak mungkin gitu alur rujukan maternal apa di sama gitu kondisi geografisnya gitu apa sehingga keluar kurang dari 30 menit itu masih tidak achievable. 5 Kemudian menit ya dok, tinggal 5 menit baik. Yang lainnya silahkan dok, nanti bisa dibaca sendiri. Ini hanyalah beberapa contoh. Nah ini adalah alur bagaimana suatu kasus gitu ya bisa kita tarik menjadi 5 why tadi dok. Jadi misalnya yang disampaikan dokter Ardian mungkin ini contohnya. Apabila ada suatu kasus dengan perdarahan postpartum dini, autonomia uterus, shock hipovolemik, irreversible, dan gagal ginjal, ternyata setelah diaudit keluarlah dok faktor-faktor yang awal ini keputusan operasinya lama, respon time operasinya lebih dari 30 menit. Ini di keputusan dok. Kemudian respon time-nya juga lama. Kemudian sedia darahnya lama. Kemudian enggak ke observasi.
Kemudian tata laksana PPH-nya belum optimal, terus pos operasi tidak mendapatkan ruang ICU. Nah, dari sekian banyak ini dokter cari, apakah keputusan operasi lebih dari 1 jam ini kenapa? Karena DPJP lama menjawab konsul. Kenapa DPJP lama menjawab konsul? DPJP sedang operasi di tempat lain. Kenapa bisa sampai kalau sampai sini doang dok, dokter bisa saja mengeluarkan rekomendasi DPJP tidak boleh operasi di tempat lain pada saat jaga misalnya. Apakah itu mampu laksana dok? Apakah itu realistis gitu dok ya misalnya gitu. Nah ini harus dicari lagi. Mengapa DPJP apa yang dikerjakan kalau DPJP operasi di tempat lain, mengapa bisa terjadi pada saat dia jaga? Karena tidak ada sistem mengatur alih DPJP yang tidak saat tidak bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya eh, objinnya lebih dari 2 ya dok. Kalau kita berbicara objin lebih cukup ada 1, Y yang terakhir ini akan berubah, akan beda dok gitu. Jadi memang mengapa di awal kita harus tahu tadi sumber daya gitu ya, data, SOP dan lain-lain. Begitupun yang lainnya. Respon time lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena kamar operasi penuh. Kenapa kamar operasi penuh? Karena pasiennya banyak dengan kamar operasi terbatas. Mengapa? Karena tidak ada prioritas untuk pasien obstetrik kategori 1. Jadi siapa aja boleh masuk gitu. Tidak ditetapkan oleh manajemen itu bahwa kalau ada obstetrik kategori 1, dia udah langsung jalan tol gitu. Bahkan tanpa bayar gitu. Bisa langsung masuk ke kamar operasi. Ini semua sistem dok yang bisa kita perbaiki. Sedia darah lebih dari 1 jam, sulit mendapatkan darah. Kenapa tidak ada bank darah? Apakah berarti kita harus membuat suatu bank darah, dok? Di sini advice-nya karena mungkin tidak dijadikan prioritas untuk pengadaan bank darah atau tidak ada anggaran gitu. Itu kita juga harus tahu latar belakangnya. Post observation gitu. Ini bisa aja karena kenapa? Yang jaga di VK rangkap di nifas bidannya. Pasiennya ada 15 kan nggak bisa. Jadi SDM-nya terbatas. Kenapa? Tidak ada sistem untuk menarik SDM dari ruang. Jadi ini yang di akhir ini dok yang nanti yang akan mengeluarkan suatu rekomendasi sesuai dengan harapan kita. Misalnya ini, yaitu membuat aturan pengalihan DPJP apabila tidak bisa dihubungi dalam waktu 15 menit, dia harus otomatis pindah ke DPJP yang lain. Misalnya dok, gitu ya, ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bulan ini ada targetnya sesuai dengan AMPSR dok. Jadi ada kode intervensinya, target stakeholdernya, ada jangka waktunya, ada penanggung jawabnya, ada sumber pembiayaan. Yang kedua, membuat surat edaran dirut yang berisi prioritas pasien obstetrik kategori 1 untuk mendapat kamar operasi. Kemudian membuat checklist kesiapan bank darah, dok. Jadi tidak harus langsung buat bank darah gitu, karena dari awal kita udah bertonton nggak dibuat-buat, berarti ada masalah kan. Berarti membuatlah checklist kesiapan bank darah sudah sampai mana rumah sakit tersebut membuat checklistnya, membuat kesiapan bank darah tersebut. Kemudian membuat jadwal jaga backup bidan, membuat pelatihan untuk bidan di rumah sakit tenaga kesehatan medis, membuat checklist obat esensial rutin gitu ya. Setiap hari saat pergantian jaga apabila obat-obatan kok habis nggak ketahuan gitu. Atau karena keterbatasan ruang ICU kita bisa membuat yang lain gitu. Nah, bahkan sebenarnya sebetulnya tidak masalah juga dok kalau ternyata menambah ruang ICU gitu. Kalau memang memungkinkan, targetkan saja lebih dari 2 tahun misalnya. Tetapi dari sekarang sampai ke 2 tahun ya harus dievaluasi. Apakah perjalanan rekomendasi ini direspon gitu dok. Balik lagi ke slide-slide terakhir, yaitu suatu tim AMPSR yang sudah capek-capek membuat rekomendasi ya pening gitu ya berpikirnya, ternyata kemudian dilaporkanlah ke direktur atau manajemen rumah sakit dan di sini masalahnya tidak direspon, susah gitu kalau tidak direspon. Karena kalau ternyata tidak direspon ya kembali masalah yang sama akan terulang kembali sampai ke sini. Tetapi kalau dia rekomendasi ini tidak sesuai akar masalah, kemudian dievaluasi ternyata ada kejadian yang sama yang terulang kembali, berarti dia balik lagi dok ke tim lagi, diaudit lagi gitu, balik lagi terus aja jadi kayak lingkaran setan. Nah itu harapan yang tidak kita harapkan, sehingga maunya kalau rekomendasi ini bisa kita lahirkan, kemudian respon oleh manajemen dan kemudian dievaluasi, kejadian yang sama itu stop aja sampai di sini, jangan balik lagi ke sini gitu, tidak terulang kembali.
Sebagai kesimpulan, tetapkan akar masalah yang tepat pada setiap kasus kematian ibu sehingga rekomendasi bisa berdasarkan akar masalah dan kemudian disusun rekomendasi berdasarkan prinsip SMART dan pastikan rumah sakit mempunyai sistem untuk mengevaluasi rekomendasi yang sudah disampaikan ke manajemen dan berdampak pada luaran klinis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Hood, Dok. Terima kasih Dr. Dini. Menarik paparannya dan kita berharap ini model-model presentasi tip dan triknya ini bisa dipakai oleh teman-teman ya. Semoga rencana tindak lanjut ya, RTL begitu, rekomendasi dan sebagainya itu bukan nanti berujung pada rencana tidak lanjut begitu kira-kira. Ada beberapa yang menyebutkan demikian. Tepat waktu, Dr. Dini. Terima kasih untuk paparannya. Berikutnya, ini ada waktu sekitar 10-15 menit. Mungkin Dr. Danu bisa memberikan sedikit gambaran ya, apa yang sudah dilakukan teman-teman di platform MPDN ini, sehingga kita nanti bisa melihat kira-kira kesulitan apa yang pada saat teman-teman itu melakukan kegiatan MPSR ya, berbasis dengan MPDN yang sudah aplikasinya itu kita sama-sama mengerjakan begitu kira-kira. Monggo Dr. Danu mungkin 10-15 menit bisa memberikan paparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hud dan teman-teman sekalian, khususnya Prof. Selamat siang menjelang sore Prof. Maisuri dan teman-teman semua. Saya hanya menyampaikan bahwa rekomendasi atau kajian hasil dari sebuah kajian itu kan butuh data ya, butuh data. Tapi kalau saya perhatikan masih banyak data yang terkirim di MPDN itu belum seperti seharusnya. Nah, sekarang saya coba share ya. Jadi ada satu kematian yang akan saya coba share ini. Ini ya. Sudah dibantu IT untuk Dr. Danu. Sudah Kelihatan ini ya. Iya. Sudah, alhamdulillah. Jadi ini tak pakai slideshow, oke. Nah, kok belum udah ya? Nah ini. Jadi kalau kita mau melihat kematian di MPDN itu kita masuk di mode ini ada mode 4 ini, di klik itu ada pelaporan. Kita klik pelaporan maka akan list of death ya. List of death yang terisikan dalam formulir RMM, sumber data utama ini. Nah, di sini ini contohnya. Di sini saya semua, kemudian kita akan masuk ke satu kasus ya. Satu kasus ini menarik sekali. Di RMM itu ada 10 step pengisian data. Nah, ini teman-teman, sebenarnya dari kami, dari kita ya, mestinya form ini kita kritisi, kita bisa revisi lagi yang lebih enak begitu. Tapi ini yang ada, ini asli dari Kemenkes yang saya sampaikan. Jadi ada step 1 itu ada 10 step. Step 1 itu nama terisi semua kan ini ya. Ini terisi bagus ya saya. Kemudian semua terisi. Jadi di sini adalah rincian tentang ibu hamil. Kemudian di sini ada tentang step 2 saat masuk institusi. Jadi dia masuk tanggal 7 ya kan? Sore, ya kan? Sesudah melahirkan, ini dikirim ke rumah sakit sesudah melahirkan, jelas ya. Kemudian ibunya masih hidup, perdarahan, curiga ruptura uteri, dikirim. Paskes merujuknya juga rumah sakit. Jadi ini bisa juga dikaji dari rumah sakit merujuk rumah sakit ini. Jadi perdarahan, kemudian step ketiga itu adalah tentang vital sign saat masuk. Kalau sudah pasien masuk di rumah sakit dengan kondisi apatis, gimana ya? Nanti selanjutnya ya bisa dibayangkan. Jadi ini contoh, ini data masuk ya. Kemudian lengkap ini. Kondisi pasiennya lengkap, jadi langsung di sini dituliskan juga informasi meninggalnya. Jadi tadi masuknya sore, pukul 17, nggak adanya, jam 00. Jadi tidak sampai berapa jam, sudah meninggal di rumah sakit rujukannya. Kemudian ada data lagi ansuan natal, ternyata ibu ini mengalami ansuan antenatal yang cukup banyak, 7 kali.
Jadi di sini kan kualitas ANC itu apakah berelasi dengan kematian ibu di MPDM kelihatannya bisa dikaji lebih lanjut. Kemudian kita lihat di sini, dia fase skala 1 lengkap ya, tertulis semua. Ya, di sini. Jadi ini bentuk formnya ya. Kalau saya merasa ini kurang nyaman ya, tapi inilah yang ada di Kemenkes ya. Kemudian kita lihat lagi ini lanjutannya ya. Jadi berat lahirnya 285. Jadi lahirnya spontan ya. Lahir spontan. Jadi lahirnya spontan. Di sini apa yang dikerjakan di rumah sakit itu sempat dilakukan histerektomi. Berarti pasien itu datang dalam keadaan apatis itu dilakukan histerektomi. Kemudian tidak berapa lama dia meninggal ya. Ini tidak diisi. Nah, ini salah satu bentuk. Jadi salah satu bentuk pengisian RMM yang tidak terisi. Jadi ada bagian-bagian krusial yang sebenarnya harusnya diisi. Penyebab kematiannya apa? Perdarahan postpartum. Di sini ICD-nya tidak disebutkan ini. Ya kan? Harusnya pakai ICD juga bisa. Dan kita lihat di sini otopsi tidak dilakukan. Nah ini penulisan kronologis yang kurang tepat ya. Ternyata ini pendek sekali. Tapi ternyata ini penuh, isinya bawah. Ya saya buka ternyata begini isinya. Panjang begini. Nah, ini salah satu contoh penulisan yang salah sebetulnya ya. Yang kurang benar. Jadi ini semua tuh isinya di sini nih. Di satu kotak kecil ini isinya banyak sekali ternyata. Ditulis jadikan satu. Dan ini saya tunjukkan cara penulisan kronologis yang lebih baik ya. Yang mampu dilakukan di MPDN. Jadi ini contohnya. Ya, jadi yang tidak pas, oke. Nah, saya tidak ke ini dulu. Saya ke ini kan rujukan ya. Tadi rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit. Coba kita lihat rujukannya gimana. Saya mau menunjukkan rujukannya. Ini rujukannya. Jadi dari rumah sakit rujukannya. Ini. Oh sebentar. Oh bukan, masih RMM ya, sorry. RM perantara, kita buka di form RM perantara. RM perantara ini mana ini? Ini ya ini. Ya. Oh, bukan PAUD. Sebentar PAUD, saya agak gaptek kalau segini ini sebentar. Mana yang ini mungkin ya. Ini. Kembali lagi. Ya Allah. Ini RMM perantara, Dok. Benar mungkin ya? Betul tadi. Ya betul. Perantara itu. Perantara ya. Ya, yang terakhir tadi perantara. RM perantara. Share. Oh iya. Ya. RM perantara, sebentar, jadi kita pakai ke slideshow. Begini. Nah, ini. Jadi perantara ya. Jadi kita lihat. Kita ini cara mendapatkan ya datanya. Nah ini kita cara mendapatkan, tidak usah ya saya contoh ini. Ini perantaranya. Coba kita bahas di sini. Sama dengan tadi. Jadi alamat provinsi RT semua umurnya 36, gravida 3. Tidak diisi lengkap ini. Kabupaten kota tidak diisi. Ini contoh. Jadi saya bisa menghitung secara digital berapa persen yang terisi dan tidak. Ini sudah masuknya di institusi pertama ya. Ini tempat rujukannya. Jadi datang ke rumah sakit itu, datang sendiri di sini. Waktu masuknya ini salah ini isinya ini. Ini mereka meniru waktu matinya. Ini kekeliruan ini Pak PAUD. Ini PAUD yang kita itu harus mengkritisi ya. Meskipun ini asli dari Kemenkes, tapi kalau kita baca kita juga kelihatannya belum user friendly ya, belum informatif ke bagaimana mengisi dengan mudah begitu ya. Mungkin formatnya harus
kita Dan ini kan sesuaikan di dengan tempat merujuk. kebutuhan. Iya, Ya, susah ini. Masih kelihatannya bingung ini teman-teman salah untuk ngisinya mengisinya ini. ya. Iya, mungkin bukan Ya, karena kesalahan anu ya, Dok ya. Mungkin bukan kesalahan teknis ya, mungkin karena lebih tidak tahu mungkin kelihatannya ya formatnya, bagaimana itu. Iya, formatnya. formatnya Nah, tidak ini kita membantu lihat untuk mengisi. ya, asuhan tante Natal 7 kali, bagus. Nah, di sini kala 1, kala 2, kala 3-nya tertulis dengan bagus. Ya, Apakah pasien dalam ini kok tidak? Padahal dia infartu, dia datang infartu, tapi ya, ini ngisinya juga kadang-kadang ya. enggak benar gitu loh. Jadi enak. Sebenarnya teman-teman kalau ngaji ini enak sebetulnya. Jadi di sini abortus tidak, hamil tidak, perdarahan antepartum, terminasi pervaginam tanpa instrumen. Apa ini? Terminasi pervaginam tanpa instrumen. Ini dari rumah sakit loh ya. Rumah sakit yang sebenarnya cukup terkenal, bagus. Tidak sesuai, oke. Tidak sesuai. Kemudian kita lihat lagi di sini. Koma. Pada waktu tanda vital koma. Jadi pasien itu di tempat perujuknya sudah koma kelihatannya Pak Hud. Sudah apatis ya, Dok ya? Sudah penurunan Dramatis. kesadaran ya. Iya, Ini kok pikir ini dia perdarahan di sini. iya. Tapi tidak dilakukan apa-apa. Jadi terminasi pervaginam tanpa instrumen. Jadi partus spontan, Atur kemudian spontan. terjadi perdarahan Ya, sampai dengan koma. Terus dirujuk. masalahnya kok dirujuk itu loh. Ya, Ini. belum stabilisasi ya, Dok ya Ya. kelihatannya. Nah, makanya nanti kalau kita ngaji, bagaimana enaknya ini? Ini juga tidak diisi. Jadi sampai dengan step 7 nggak diisi sama sekali. Ya. Jadi kalau kita mau men-track ini sebetulnya kasihan yang kedatangan pasiennya. Ya, jadi ini pasien ada di kota besar yang sarpras dan SDM-nya itu seperti Ar-Rahman itu loh. Nikmat apa lagi yang di itu? Sebetulnya begitu. Makanya kalau kita Mungkin melihat, juga karena formatnya mungkin ya, Dok ya. iya, Kelihatannya iya, masih apa ya, belum friendly ke petugasnya iya, ya. Saya rasa ini juga menjadi perhatian kita semua untuk apa ya, mengkayakan begitu ya MPDN kita tersayang ini untuk lebih jadi, user friendly begitu kira-kira ya. Karena iya, mungkin semuanya akan lebih mudah untuk melakukan kajian kalau ini lebih iya, jadi mudah ini tidak memasukkan datanya. iya, tidak jadi nun sewu, jadi pengisiannya juga Ya. tidak lengkap. Jadi ini sudah Ya, campur mungkin baur. contoh tadi, Dok, contoh yang tadi membuat apa Ya, membuat singkat kronologis tadi. ya. Ya, kronologi singkat itu. Kelihatannya Setuju. perlu ini untuk teman-teman buat kronologi singkat yang lebih Iya, menggambarkan kondisi real ya, iya, yang singkat tapi memang jelas begitu informatif ke perujuknya iya. dan ke MPDN. Jadi ini. Satu-satunya kelihatan, Dok. Ini RMMP. Oh iya, jadi Yang non sewu sebelumnya banget ya. kelihatannya. Jadi kita ini banyak kerjaan sebetulnya ya harusnya untuk meneliti. Iya dok, dokter Danu mungkin karena saya juga dari rumah sakit pendidikan ya dok ya. Ya, Jadi di kami juga masih tetap eh, membuat laporan kematian gitu dok. Jadi kita biasanya langsung masukin file laporan kematian gitu ke situ, tidak Langsung plek gitu ya. menyalin betul Copy dok, tidak paste semua menyalin ya tanpa betul. Jadi nggak dua kali dok kerjanya dok. Jadi langsung bukan copy dalam bentuk paste gitu ya. kronologis Padahal nanti ya. mungkin yang dibutuhkan di kotak kecil itu Tuh. mungkin singkat begitu ya. Malah Diceritakan file dok, singkat gitu. bukan masuk kronologis, jadi file Iya. masuk file langsung satu file aja Mana masuk dimasukkan dok satu ya. file masuk ya. kan anonimisasinya kan jadi sulit ya. Sudah dianonymisasi, cuman memang Ya betul, kebiasaan itu hasil dari lengkap apa ya, semua ada di laporan situ. kasus. Sama di Sutomo rasanya juga seperti itu ya. Iya. Jadi kronologisnya itu diplekan di situ, jadi nggak buat lagi laporan singkatnya ya. Sebentar ya. Ada, Dok? Ya, nah ini Ini, contohnya, monggo. jadi ini contoh dia ditulis secara global semua. Kemudian ini lanjutannya ini. Nah ini. Ini sebenarnya bisa ditulis dengan cukup baik, dengan enak. Itu caranya begini. Nah ini loh. Setiap event baru, jam baru itu dibuat baru. Nah itu ada Pak Ilhami juga sebentar Pak Ilhami ya. Jadi ini, jadi cara menulis itu begini. Jadi sudah oleh tim IT itu sudah dibuat. Jadi menulisnya kronologis itu contohnya ya. Kita lupa menuliskan MRS-nya. Kemudian kita ketikkan, kan sudah lampau ya. Itu nanti kalau sudah di save itu akan disusun urut.
Jadi urutan yang di sebelah kiri ini tidak bisa error, tidak bisa melompat-lompat, enggak. Kita memasukkannya melompat-lompat, tapi setelah di save, dia akan tertata lagi. Jadi teman-teman Automatically ya? Otomatis ya, Dok itu? ya otomatis. Oh, Makanya paling enak setiap ada tanggal jam yang baru, buat klik baru di kronologis itu. Di form data entry-nya ada tambah kronologis. Klik nanti tentukan tanggal jam. Sudah lah, enggak usah urut, enggak apa-apa. Saya ingat jamnya, masukkan nanti ditata sendiri. oh jadi kronologis kotak kecil tadi itu ada tambah begitu ya? Tambahnya itu setiap event gitu? Iya, setiap event. Ini contohnya ini, Oh, gitu. ya kan? Ya loh. Ini kan tiap event ini, tiap jam berbeda 24, jam 22, 24, 22, 31, 22, 33. Kalau dia mencatatnya per every 5 minute pun dia akan keluar juga gitu. Nah, kalau ini kan bisa diurut, kita bisa lihat mengganti cairan, melakukan hacking, mengobservasi, karena Susah ya kebetulan ini memang. dia menulis, ya kan? Iya, 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 iya. Ya Jadi ini yang mungkin masih kalau kita yang di sini nanti kan kita bisa melihat bahwa apa sih yang perlu kita kerjakan sebetulnya dalam merawat ibu sedang ya melahirkan. aspek Kalau menurut klinisnya ya ini, Dok ya ya. karena kalau menurut Pak Pujo itu tinggal perhatian, kita lebih perhatian aja itu katanya Pak Pujo, khususnya Aspek selalu klinis. itu. Ya, jadi itu monggo ini Pak Hud itu ada Pak Ilham. Ya, iya, iya. Monggo Makasih, silakan. Dr. Danu. Ini gambaran bagaimana MPDN itu berusaha memfasilitasi begitu ya Ya, teman-teman untuk melakukan tadi identifikasi masalah dengan lebih bagus dengan membuat kronologi dan sebagainya yang lebih mudah. Tapi rasanya memang masih banyak yang belum tahu. Mungkin ada Dokter Ilhami, Dok, yang bisa nggih, mungkin monggo. menambahkan ya. Ya. Monggo silakan, Dokter Ilhami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf lagi di jalan. Jadi ceritanya dulu ini kisah masa lalu pada saat penyusunan AMP 2010 yang digunakan sebagai bahan dasar untuk MPDN ini. Jadi dulu itu belum ada sama sekali, sehingga wacananya adalah kita bikin kronologis. Jadi ada form kronologisnya itu. Yang di situ akan memberikan cerita pasien ini bagaimana. Begitu ceritanya. Nah, terus dengan berkembangnya zaman, itu dimasukkan ke MPDN sudah ada. Yang sekarang itu terus teman-teman upload dokumen itu kisahnya seperti itu. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, ada MPDN, di mana di MPDN itu mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah. Nah, makanya kalau saya sekarang menganjurkan gunakan langsung ke step 10. Di step 10 itu seluruh tanggal, jam, menit yang ada di ringkasan medik yang aslinya dipindahkan ke situ. Tetapi tolong sudah dianonimisasi. Maksudnya gimana? Jadi di dalam kronologis itu tidak ada pasien rujukan dari Dr. Hud kepada Dr. Ilhami dari rumah sakit RSI Anon. Kata-kata itu tidak ada sama sekali. Jadi langsung ditulis di kronologis. Di kronologis itu tertulisnya pasien dari Dr. A dirujuk kepada Dr. B di RSC. Begitu. Jadi cara menulisnya di kronologis itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena nantinya para pengkaji itu melihatnya bukan formulir yang cerita yang seperti yang gitu ya. lama, ya, tetapi membacanya dari kronologis. Nah, kronologis itulah nanti yang akan menjadi episode-episode yang tadi seperti diceritakan oleh Dr. Ardian. Tadi Dr. Ardian kan episode ini ada masalah apa, episode ini ada masalah apa, seperti itu kan yang Dr. Fu juga mempelajari kan seperti itu. Nah, jadi di episode itulah dari kronologis itulah terjadi episode yang bisa ditarik apa faktor kontributornya. Begitu. Jadi nanti saran saya kalau mengisi MPDN pada saat ngomong kronologis nggak usah cerita panjang di situ, tapi langsung lompat ke yang belakang. Nah, kalau ada dokumen misalnya ekspertise MRI, kemudian ekspertise ronsen yang tidak bisa ditulis bisa ditulis dicontek gitu, di copy paste-nya terlalu rumitnya, nah baru itulah yang diupload. Begitu Dr. Hud.
Jadi Ya, terima kalau yang kasih dokter. pernih banget, nah baru itu yang diupload. Tapi Iya, kalau yang biasa-biasa, tulislah di kronologis. Begitu. iya, ya, terima kasih penjelasannya. Jadi memang sepertinya memang saya yakin teman-teman bukan teman-teman Objin sendiri yang mengisi gitu ya. Rasanya enggak Betul, ya, yang mengisi pasti ada petugas dari sekretariat betul. komite mutu dan sebagainya yang mungkin secara teknis mengisi MPDN forumnya ini ya. Jadi memang ini butuh kerja tim begitu. Jadi teman-teman juga nantinya mestinya akan terbantu dengan penyajian data di MPDN dengan data yang lengkap. Mungkin yang mengisi mungkin petugas yang lain yang lebih memang menguasai MPDN ini ya. Ini yang memang menjadi tantangan berikutnya ya. Bukan hanya teman-teman sejawat SPOG yang nanti bertugas mengkaji dan sebagainya, tapi memang petugas yang menginput data ini memang perlu keterampilan khusus juga kelihatannya. Dan ini memang membutuhkan penambahan wawasan dan sebagainya mengisi MPDN. Saya rasa juga MPDN juga harus berbenah menurut saya ya, karena memang Betul. semakin user friendly akan semakin mudah untuk memasukkan data ya. Jangan sampai memang terjadi double penafsiran ya, double data yang masuk dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang mungkin karena memang format dari MPDN itu yang belum membantu teman-teman untuk mengisi datanya dengan sebaik-baiknya. Itu ya kira-kira gambarannya, Dr. Danu, Ya, matur nuwun untuk Ya, kondisi terima yang kasih, real Dr. jadi Nuh. gini, di lapangan. Iya. Pak Ud, saya Ya, tambahkan. Saya ya, tambahkan sebentar, Pak. iya, Jadi gini, silakan. mungkin teman-teman tadi Pak Ud bilang memerlukan keterampilan tersendiri untuk mengisi RMM. Sebetulnya yang mengisi itu boleh siapa saja, tapi dia sifatnya harus mengcopy ya, memindahkan, tidak boleh mencongak. Karena sebetulnya rekam medik rumah sakit itu harus jadi dulu. Jadi dulu Ya, baru isinya dipindahkan ke RMM. Nah, makanya saya pengen sekali terutama dari kelompok Oksi nanti ya. Step-step tadi dulu Pak Ud ya, diperhatikan. ya. Itu sudah saya tulis di Excel Pak Bud. Saya sudah pisahkan jadi kayak Excel gitu. Jadi tidak terurai Iya. tersebar gitu. Nah, itu bisa dikritik. Ya, ya, saya yakin belum semua yang dapat pengetahuan ini, Dokter Danu, masalahnya. Jadi Jadi memang ini, ya, ya sarannya memang ini, ya, rekam mediknya selesaikan dulu. ya, saya Selesaikan setuju. Jadi memang dulu baru kelengkapan rekam dipindahkan. medis ini menjadi penting. Saya Iya. yakin teman-teman juga rumah sakit pun berkepentingan dari segi manajemen dan sebagainya, tata kelola pelayanan dan sebagainya untuk melengkapi rekam medisnya, kronologi waktunya dan sebagainya. Kemudian kalau perlu ya memang sudah ada pembahasan internal gitu di rumah sakit, Sebelum upload di ya. unitnya masing-masing sehingga nanti apa yang butuh datanya segera ditambahkan begitu kira-kira ya. Ini yang menjadi penting juga bagaimana secara aplikatif MPDN ini membantu. Ini kan sebenarnya kalau tahap sekarang ini dokter di seminar ini kan teman-teman kan diajak untuk bagaimana memahami MPDN, laporan kematian, episode kematian itu kita pahami bersama sehingga akan berbuah kepada penajaman dari rekomendasi dan sebagainya. Jadi teman-teman kita ajak untuk bukan hanya dari aspek klinisnya, tapi mulai melihat masalah itu dari yang lebih luas begitu komprehensif. Tapi memang data ini menjadi penting untuk bisa kita memahami, mengkaji data dengan mengkaji kematian itu dengan baik. Mungkin ada dari teman-teman yang dari lapangan mungkin ada yang open mic atau open video begitu, silahkan. Ada yang open mic, monggo. Tadi ada Prof. Sarma atau dari Dr. Wahdi, monggo. Yang mungkin ada bisa menambahkan di lapangan begitu kebutuhan untuk ini kan ada tokoh-tokohnya PDN ini ya, Dr. Ilhami, Dr. Danu ini yang kemungkinan bisa nanti menambahkan kira-kira model bagaimana yang lebih user friendly dan user benefit ya. Jadi penggunanya ini juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin ada Prof. Sarma ini. Monggo Prof. Kalau Baik, ada. baik. Ya Terima silakan, silakan. kasih. Iya. Terima kasih. Ya, Jadi saya pikir udah berapa tahun kita kerjakan ini, ya, selalu RM itu nggak terisi, itu aja sebenarnya. Kalau betul. itu terisi, siapa aja bisa memindahkan, membuat ke kronologis. Ke kronologis yang di MPDN. Jadi dari kemarin-kemarin pertemuan kita itu saya katakan bahwa ayo kita menggugah atau apa namanya, semua DPJP supaya mengisi dengan benar. Itu aja saya pikir
lengkap dan benar, ini akan bisa kita kaji. Jadi kalau Iya. sekarang pengkajian itu rasanya kebanyakan nggak bisa dikaji, jadi kita sering ngarang. Jadi Itu jadi dia. anu ya Dok Iya, ya, jadi Prof ya, jadi apa seperti dugaan begitu ya, lebih banyak ke iya, iya, dugaan jadinya. iya, Selain dugaan, teman-teman DPJP penyebab asumsi ya bisa. kematian itu masih belum sepaham kita. Jadi Ya, susah oh, yang kita. tahap pertama dulu ya, yang sesi Itulah kedua udah kalau nggak salah. Ya. rekam medis sudah belum Mohon izin, lengkap. Bro. Ya, iya Pak Dr. Masa Ilhami. Sebentar Pak Ilhami, sebentar, biar diselesaikan dulu. enggak sama-sama. Sebentar, belum selesai, Sama ya. belum selesai Pak Ilhami. Mohon maaf. Biar Prof sama melanjutkan dulu, Iya, silakan. jadi itu saya pikir sehingga kita nggak bisa apalagi membuat ini nanti penyebab kematian mulai ABC itu susah karena RM tadi. Bagaimana kita membuat menilai derajat kematian? Selalu aja kita udah 2 aja. Akhirnya seperti itu waktu kita melakukan pengkajian. Demikian dokter. Matur nuwun Prof. Terima kasih Prof Sarma. Monggo Dr. Ilhami, ada masukan lagi, silakan. Betul sekali, Prof. Sarma. Masalahnya di kita ini kedisiplinan untuk mengisi rekam medik itu loh, Prof. Jadi walaupun ini disuruh diperintahkan misalnya pada bidan gitu ya untuk mengisi, yang mau diisi apa orang di rekam mediknya yang mau dicontek itu juga bolong-bolong itu, Prof. Jadi lebih mendasar lagi bahwa banyak teman-teman kita, mungkin kita sendiri juga itu belum mengisi bukan ringkasan medik ya, rekam medik pasien itu asal-asalan gitu, Prof. Sehingga membingungkan untuk dilakukan audit. Begitu, Prof. Saya yakin kita harus bergerak terus ya, Prof Sarma, Dr. Ilhami. Kalau kita bisa melihat ujungnya ada kebutuhan misalnya, ini kan seperti ini ya, ada proses di saat MPSR itu pada tahap ini kita harus melakukan identifikasi motor yang bisa dimodifiable atau tidak, itu kan ada kebutuhan untuk kelengkapan data ya. Saya rasa teman-teman kalau melihat ini ada kebutuhan itu akan lebih tergugah untuk melengkapi datanya dan mengkomunikasikan dengan petugas yang mengisi di MPDN ya, teman-teman bidan dan sebagainya. Dan teman-teman bidan sendiri juga tahu apa yang harus diisi dan kebutuhan data apa yang segera dikomunikasikan dengan DPJP-nya misalnya. Ini memang kita nggak boleh larut ya dengan kondisi yang real demikian, tapi kita harus bisa melangkah bagaimana kajian itu yang bermutu itu dibutuhkan datanya sehingga teman-teman itu bisa melihat bahwa oh ternyata memang butuh data ini, butuh kronologinya, butuh dari aspek klinis yang harus dicantumkan dan sebagainya sehingga nantinya dalam hal pengkajiannya akan lebih mudah melakukan identifikasi masalah dan mengklasifikasikan modifiable faktor dan yang non modifiable atau ada yang preventable atau non preventable, ini masih kita lihat sama-sama. Ya memang ini harus kita lanjutkan proses dari AMPSR kita, webinar AMPSR kita ini sehingga nantinya teman-teman mendapatkan gambaran yang utuh dari kebutuhan bagaimana kita melakukan kegiatan ini ya, kematian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat pada penguatan sistem. Jadi dari teman-teman manajemen juga harus mendukung dari komite mutu, dari DPJP-nya sendiri ini akan memberikan dampak yang positif terhadap bagaimana kita memahami MPDN itu sebagai kebutuhan untuk memperbaiki mutu. Jadi tools mutu sebenarnya MPDN itu bukan hanya tools dari segi klinis, tapi mutu dari layanan di rumah sakitnya. Ada yang lain mungkin ya, yang lain dari teman-teman. Ini kurang 10 menit, mungkin ada tambahan Dokter Ardian. Boleh Dr. saya Didi? menambah dokter, jadi boleh Prof Sarma, Kak, Dok? monggo silakan. Jadi 2 gini menit kan ya Prof. dokter, Ye. 1 menit. Jadi 1 menit. seperti ini, 1 menit. Silakan. Kita mari sama-sama nyari bagaimana supaya DPJP itu mau mengisi RM itu dengan benar. Itu aja saya pikir. Cara itu yang mau kita cari. Ayo sama-sama kita membuat jalan keluar bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi memang ini nantinya lanjutannya itu banyak ya. Jadi kita dulu memulainya dengan filsafat dari filosofi dari MPDN AMPSR dengan
just culture dan sebagainya yang mungkin juga mendasari bagaimana teman-teman itu bisa melengkapi data RMM itu dengan yang benar-benar reliable ya, yang benar-benar yang ada di lapangan ini ya. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan awalnya dulu mestinya. Ya, monggo dokter. Ini ada dokter Agung ya. Dokter Didin sebentar ya, dokter Agung ya. Monggo. Ada Monggo. dokter Agung yang tadi resen, silakan. Ya, siap dokter. Dokter Nuwun. Jadi izin dok, memang Iya, silakan. sebetulnya untuk kebutuhan mengisi rekam medis itu bukan udah bukan apa namanya kita perlu mensosialisasi atau kemudian kita perlu mendorong, tapi itu amanat undang-undang dokter. Terus Kewajiban Undang-Undang ya, nomor Dok ya. 17 Kewajiban ini. kewajiban Betul. ya. Itu amanat undang-undang nomor 17 tahun 2023 dan Ya, PP-nya dokter nomor 28 tahun 2024. Jadi siap. memang kalau sampai kemudian ada SPOG yang tidak mengisi apa namanya rekam medis atau malah tadi senior Prof tadi juga bilang ini kok masih sering bolong-bolong. Nah itu memang apa tugas kita bersama untuk kita menyadarkan anggota bahwa ini sudah bukan lagi apa namanya kebutuhan, ini sudah kewajiban gitu udah Iya, apa namanya saya amanat yakini. undang-undang dokter. Betul. Gitu. Jadi kalau Gitu, kita dokter. melihatnya dari aspek Iya. iya, dari aspek regulasi pun dari tingkat nasional regulasi yang mengikat kita memberikan pelayanan berbasis data dan sebagainya itu ya memang menjadi kewajiban kita. Jangan lupa ini ada konsekuensi kalau tidak mengisi begitu Pak Agung ya kira-kira ya. Betul Iya, dokter, siap. iya. Matur Yeay. nuwun dokter. Makasih Dokter Agung mengingatkan kita Iya. semua bahwa ini kewajiban kita. Monggo Dokter Adian silakan. Ya, makasih Dokter Hud. Ini relevan dengan apa yang disampaikan Dokter Agung ya. Jadi mungkin saya mengajak teman-teman SPOG yang sekarang di struktural rumah sakit termasuk Dokter Hud, saya pribadi dan yang lain-lain, bahwa alhamdulillah saat ini banyak SPOG yang menduduki struktural. Nah, dengan seperti ini mungkin dengan powernya bisa mendorong hal ini bisa lebih baik ya Dokter Hud. Dan biasanya kalau satu dua rumah sakit itu mengisi MPDN dengan baik, kemudian menjadi contoh nanti oleh dinas kesehatan dan dinas kesehatan ini juga akan mendorong rumah sakit lain. Jadi ada efek domino bagi rumah sakit lain. Di samping apa yang disampaikan Dokter Agung tadi, karena ini amanat undang-undang, maka direktur rumah sakit ini bertanggung jawab penuh Ya. dan akan memaksa dalam tanda petik para DPJP, baik itu SPOG maupun SPA, untuk AMPSR ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah atau standar yang sudah ditentukan. Demikian Dokter Hud, terima kasih. Iya, saya kira ini forum pengingat buat kita semua ya, reminding buat kita semua ya, bahwa ini adalah kewajiban kita. Tolong teman-teman yang sedang menduduki struktural begitu ya, yang mempunyai power gitu ya untuk memperbaiki kualitas rekam medisnya ya, pengisian data dan sebagainya ini diingatkan bahwa teman-teman ini punya kewajiban dan konsekuensi bila tidak melengkapi datanya. Mungkin Dokter Dini bisa menambahkan sedikit narasumbernya. Mohon maaf ya, Dok. Mohon maaf. Dokter Dini masih ikut? Ada tambahan, Dok, Ada mungkin? dok, ada dok. Iya, silakan. Iya, betul dok. Tapi sepertinya eh, perjalanan kita masih cukup panjang dok untuk bisa membuat teman sejawat kita untuk bisa mengisi RMM ini dengan lengkap ya dok ya. Nah biasanya untuk mengingatkan dok kan kadang-kadang memang dengan alasan dengan semua berbagai kesibukannya pasien banyak gitu ya. Mereka tidak sempat mengisi gitu. Biasanya dibuat penanggung jawab sih dok gitu yang mengingatkan DPJP untuk Ya, melengkapi rekam medis atau bahkan RMM dan semua yang berhubungan dengan mengisi MPDN, zero reporting itu harus ada yang ya, mengingatkan dok gitu. Mungkin itu juga suatu hal yang penting karena kalau dilihat nanti dievaluasi setiap bulan termasuk si zero reporting itu kalau tidak ada yang mengingatkan itu nggak akan keisi dok gitu. Jadi memang harus ada PIC untuk masalah khususnya mungkin ya kematian ibu di rumah sakit dok sehingga bisa terjaga dengan baik gitu data-data yang memang dibutuhkan pada saat audit. Secara khusus ya dok, secara umumnya ya memang sudah harus kewajiban kita mengisi rekam medis secara lengkap itu. Itu saja sih dok dari saya. iya. Saya rasa ini pengingat juga ya. Zero reporting, teman-teman. Hati-hati juga. Harus ada kewajiban dari rumah sakit untuk
wah saya nggak ada kematian ini 6 bulan ini, tetap ditagih zero reportingnya. Dan mungkin memang ini adalah kerja tim ya. Jadi bagaimana dari struktural organisasi rumah sakit itu juga bisa menjaga ya PIC-nya tadi disebutkan Dr. Dini, komite mutu tentu saja ini menjadi penting juga bagaimana komite mutu itu bekerja ya, yang mengingatkan ya peer grupnya mungkin komite medis ya itu juga bisa menjadi pengingat juga teman-teman ya komite keperawatan ini juga harus bekerja juga untuk kasus-kasus tertentu dilakukan kajian dan sebagainya ya kematian segera dilaporkan ya kadang-kadang kematiannya terjadi bukan di kamar bersalin tapi di ruang ICU atau di perawatan yang lain yang ada hubungannya dengan kematian maternal ini kadang-kadang terlewati juga dok ini banyak juga rumah sakit yang di atas 400 TT begitu kematiannya ternyata di bangsal paru misalnya dengan TB paru dan hamil misalnya ini kadang-kadang juga terlewati. Ini yang memang menjadi perhatian kita juga bagaimana secara sistem ya kita perbaiki secara struktur organisasi kita manfaatkan PIC yang melekat pada kegiatan AMPSR ini sehingga memang bisa terinsurance begitu ya kewajiban kita ya komitmen kita yang memang seharusnya melakukan pendataan RMM dengan model yang sesuai dengan kaidah-kaidah MPDN dan AMPSR yang dibutuhkan data-datanya. Oke, Pak Bud. Saya bisa Iya, tambah. Dr. Danu, monggo silakan. 5 menit ya dok ya. Ya, jadi Monggo 3 menit. contoh Silakan. itu kan sebaiknya mulai dari diri kita sendiri. Ya. Jadi, saya juga mengingatkan, terutama teman-teman yang ada di sini, yang katanya Pak Didi tadi struktural kebutuhan SPOG, kok ya lihatan MPDN-mu yang ada di rumah sakit itu. Jujur, yang saya sampaikan tadi itu ada data di antara kita sebetulnya. Jadi gitu loh. Jadi kita itu yang hadir di sini terutama juga harus mampu sebetulnya melihat itu tadi loh. Apakah ngecek, apakah betul di rumah sakitku ada kematian, dan kematian itu sudah dilaporkan apa tidak. Tapi yang menarik seperti RMM tadi loh. RMM tadi itu kan tidak mati, jadi mungkin lolos. Tapi itu kalau tidak diisi, tempat matinya itu tidak bisa kerja apa-apa, kan tidak tahu ceritanya. Gitu. Ya, jadi monggo buat teman-teman yang ada di sini, terutama kita-kita yang ada di Pokja, Magias, atau inovasi ini mampu untuk melihat kelengkapan. Belum audit aja, dilihat aja keterisian datanya. Insya Allah saya dengan Pak Hud dengan teman-teman di sini pastilah akan memperbaiki form itu ya Pak Hud ya supaya enggak betul ini user friendly. PR Pasti juga untuk pasti revisi dari PMPDN versi 5.0 versi 6.0 ya. Saya Jadi, lihat dulu ini sudah cukup bagus Pak Danu mulai dari kita dulu awal MPDN ya MDN ya. MDN dan sebagainya ini sudah sangat Jadi versinya saran saya sudah sangat juga untuk bagus. Mbak Dini dilihat itu anunya apa di rumah sakit pendidikan itu harus menjadi model untuk pengisian Ya. RM-nya ya, terutama penulisan kronologisnya, ringkasan kasusnya, bagaimana anonimasinya itu benar-benar harus dilihat sendiri. Kadang-kadang kita harus turun Ya tangan. mungkin dimulai dari ya dok ya Diri calon sendiri. SPOG juga dok ya. Iya lah kata Pak Didi tadi. Mereka sudah terlibat dok. Iya makanya ini harus MPDN. mulai dari awal dikenalkan karena memang agak berbeda ya pendekatan Ini MPDN saya baru lihat dok dengan kronologis itu kasus. dok loh ada Iya. ternyata. Biar kita bersama ini. Kalau kita lihat gitu itu seperti cermin kita sendiri itu loh kadang-kadang. Oh ternyata memang banyak hal yang harus kita kuatkan Ya. gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan acara ini yang sampai nanti kapan akan menggugah kita lebih baik lagi. Siap dok. Jadi kita buat teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang mengikuti dari sesi 1 sampai sesi 4 ini, kita mengharapkan sahabat sekalian, para senior, guru besar itu bisa melihat keseluruhan dari kebutuhan bagaimana kita memakai tools AMPSR, MPDN itu menjadi bagian dari penguatan sistem, penguatan layanan, dan kita bisa belajar dari kasus-kasus kematian ibu, itu terutama. Jadi kita buat tema-temanya, kecil tema-temanya itu dengan harapan fokus ke tahap-tahapannya, begitu kira-kira ya. Karena memang kalau kita melihat keseluruhan, pasti kita mulai dari mana, ya, kita lihat dari lapangan dan sebagainya, kita nggak bisa melihat filosofi dari MPDN, bagaimana memahami preventable, non-preventable dan sebagainya itu
kalau kita melihatnya hanya dalam satu sesi begitu ini. Jadi kita bagi-bagi tema dari masing-masing sesinya. Saya kira demikian, sudah jam 3, Bapak Ibu sekalian, para senior, para profesor, guru besar dan sebagainya. Percakapan menarik ya, diskusi menarik di sesi keempat ini. Bagaimana kita membedah kematian ibu itu menjadi suatu hal yang bisa kita identifikasi, dan kemudian berlanjut kepada rekomendasi yang smart, ya. Bagaimana tips and tricksnya, bagaimana masalah di lapangan, bagaimana masalah di pengisian MPDN dan sebagainya. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat untuk bagaimana kita memahami kematian ibu itu sebagai bagian dari pembelajaran kita memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasien kita. Kita diajarkan sejak sekolah dulu menjadi manusia pembelajar begitu, yang tidak segan-segan menguatkan ilmu kita, menguatkan keterampilan kita, menambah wawasan dan sebagainya. Saya berharap dengan model diskusi ini teman-teman sejawat sekalian mendapatkan manfaat ya dari apa yang sudah dipraktekkan dan mestinya menjadi standar pelayanan kita. Saya kembalikan ke Dr. Prita, masih hadir Dr. Prita, tadi izin ada partus ini. Kalau tidak ada, ini saya tutup ya, Dr. Prita. Iya, saya kira Dr. Prita masih ada. Enggak, tutup, Dok. Oh, tutup ya. Sorry. Ya, ada kegiatan yang lain, Dok ya. Iya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Sesi keempat ini matur nuwun untuk para narasumber, Dr. Ardian, demikian bagus. Mungkin Dr. Dini bisa open video dulu, Dok. Dr. Danu, mohon maaf, bisa open video, Dok. Open foto, iya. Dr. Danu, monggo, Prof. Dr. Prita bisa hadir, ini bisa difoto dulu mungkin. Ya, Dr. Agung, matur nuwun, Dok. Ya, ini mungkin bisa didokumentasikan menjadi kegiatan kita bersama. Ini adalah proyek kita bersama dan saya kira teman-teman juga mempunyai mempunyai kepentingan untuk bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Matur nuwun para narasumber, mungkin bisa diberikan reaksi, Dok. Reaksi dan kita saya tutup sampai di sini untuk sesi keempat ini. Kita berharap semua mendapatkan manfaat dari kegiatan kita dan dicatat menjadi amal jariah kita bersama. Saya kira demikian. Astrominallah wa batun qarib basiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gun. Sampai ketemu ke sesi 5. Terima kasih sekali Dr. Gun, Prof. Prof. Waisuri, makasih. Saya izin